Pernahkah kamu membayangkan seorang anak kampung tanpa laptop, tanpa internet, tapi kelak namanya disebut di forum dunia? Ia tumbuh di rumah berdinding triplek, membaca buku usang di bawah cahaya lilin, merakit impian dari kabel bekas dan dinamo rusak. Dihina, dijuluki anak halu, dianggap remeh. Tapi justru dari situlah ia menciptakan teknologi yang menyelamatkan ribuan rumah dari kegelapan. Bukan dari kota, bukan dari kampus, tapi dari bengkel kecil milik ayahnya yang hanya tukang las keliling. Inilah kisah nyata tentang tekad, mimpi besar, dan bagaimana seorang anak dari titik nol menyalakan cahaya untuk dunia. Namanya Harun, lahir dari keluarga sederhana di sebuah kampung kecil di pinggiran Semarang. Ayahnya seorang tukang las keliling, ibunya penjual gorengan. Mereka tak punya rumah sendiri, hanya menumpang di gubuk bambu yang berdinding triplek, bekas kandang ayam yang direnovasi seadanya. Setiap pagi, Harun membantu ibunya menggiling cabai dan menyiapkan gorengan untuk dijual. Setelah itu, ia berangkat ke sekolah dengan sandal jepit yang sudah bolong. Tapi Harun punya sesuatu yang tak dimiliki anak lain. Rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia sering bertanya, kenapa televisi bisa menampilkan gambar atau bagaimana HP bisa menangkap suara dari jauh? Namun tak ada yang mampu menjawab. Di rumah mereka tak punya TV. HP hanya satu, itu pun milik ayahnya. Retak dan nyaris mati total, tapi Harun tak menyerah. Suatu malam saat listrik padam, Harun menyalakan lilin dan membuka sebuah buku usang warisan dari pamannya yang dulu kuliah di Jogja. Judulnya Tokoh-Tokoh Penemu Dunia. Disitulah ia pertama kali mengenal nama-nama seperti Thomas Edison, Nikola Tesla, dan seorang tokoh muslim bernama Al-Jazari. Ia tertegun, jadi orang miskin juga bisa jadi penemu? Sejak malam itu, Harun punya satu impian, menciptakan sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Tapi zaman tak ramah padanya. Ia dihina, dibilang sok pintar, dan dijuluki anak kampung halu oleh teman-temannya. Namun Harun tak gentar. Ia mulai merakit barang-barang bekas dari bengkel ayahnya. Dinamo rusak, kabel putus, dan senter mati disulap jadi eksperimen kecil-kecilan. Ia pernah gagal dan meledakkan saklar rumah. Tapi ayahnya hanya tersenyum. Kalau nggak pernah gagal, kamu nggak akan tahu caranya berhasil. Hari demi hari Harun belajar sendiri dari buku perpustakaan sekolah. Ia juga diam-diam menonton video tutorial elektronik lewat wifi gratis di balai desa. Ia menyimpan semuanya dalam buku catatannya yang sobek dan lusuh. Di halaman terakhir tertulis besar-besar, suatu hari aku akan ciptakan teknologi yang lahir dari kampung. Biar dunia tahu, kemajuan tidak selalu datang dari kota. Waktu berjalan dan Harun terus bertumbuh. Tapi hidup berkata lain, ibunya jatuh sakit karena paru-paru. Harun hampir putus sekolah. Tapi sebuah kejadian mengubah segalanya. Ketika desanya mengalami mati listrik berhari-hari akibat banjir, Harun menciptakan alat sederhana dari panel surya bekas dan aki motor yang bisa menyalakan 3 rumah warga. Video tentang alat itu direkam oleh guru IPA-nya, lalu diunggah ke media sosial. Tak disangka video itu viral. Banyak orang kagum, termasuk seorang dosen teknik elektro dari Universitas Gadjah Mada. Ia datang langsung ke rumah Harun dan berkata, "Kamu tidak sekolah di kampus ini, tapi pemikiranmu sudah lebih maju dari banyak mahasiswa kami. Ayo ikut saya, mari kita wujudkan mimpimu." Harun akhirnya diboyong ke Yogyakarta. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia naik kereta api. Matanya berbinar seperti anak kecil melihat dunia baru. Semua terasa asing tapi penuh harapan. Di dalam koper pinjaman ayahnya, hanya ada 3 potong baju, buku catatan lusuh, dan 1 alat perakitan ciptaannya yang dibungkus kain sarung. Sesampainya di UGM, Harun tidak langsung kuliah. Ia tinggal sementara di rumah kos dosen itu, Pak Wiryo, yang ternyata adalah salah satu perintis laboratorium teknologi mikro di Indonesia. Disinilah babak baru dimulai. Pak Wiryo memperkenalkan Harun pada dunia yang selama ini hanya ada di mimpinya. Osiloskop, printer 3D, board Arduino, dan komputer dengan ratusan simulasi. Harun seperti tersihir. Ia menyentuh alat-alat itu dengan hati-hati, seperti sedang menyentuh masa depan yang dulu hanya ia lukis dengan imajinasi. Namun dunia teknologi bukan sekadar alat. Harun harus belajar bahasa pemrograman, fisika listrik, dan logika desain. Ia jatuh bangun. Kadang malam-malam menangis sendiri di kamar, merasa bodoh, tertinggal, dan nyaris menyerah.
Tapi setiap kali ingin mundur, ia membuka halaman terakhir buku catatannya. Kemajuan tidak selalu datang dari kota. 1 tahun berlalu. Harun sudah mahir membuat prototipe. Ia merancang alat penjernih air sederhana bertenaga surya yang bisa digunakan di desa-desa banjir. Karyanya dipamerkan di Teknofair UGM dan mendapat sambutan luar biasa. Tapi Harun menolak uang hadiah. Harus hanya berkata, "Saya ingin alat ini dipakai, bukan hanya dipajang." Berita tentang Harun menyebar. Ia mulai diundang ke seminar, podcast, bahkan wawancara TV. Tapi ia tetap sama. Masih pakai tas ransel robek, masih menyapu lantai kos sendiri. Tapi satu hal berubah. Ia mulai punya suara. Anak-anak dari desa-desa terpencil menulis surat padanya. Mereka berkata, "No, kami juga ingin seperti Kak Harun." Lalu datanglah undangan itu. Sebuah lembaga riset dari Jerman tertarik dengan proyek Harun dan menawarkan beasiswa penuh. Dunia seperti membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi Harun ragu. Ia takut, bukan karena tak mampu, tapi karena ia merasa belum cukup memberi di tanah tempat ia lahir. Ia kembali ke Semarang. Duduk di samping ibunya yang kini sembuh menatap sawah yang menguning. Ia bercerita tentang Jerman, tentang laboratorium canggih, tentang cita-cita membuat teknologi untuk desa. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu sudah cukup diberi, maka saatnya kamu memberi lebih." Kalimat itu menghantam Harun seperti petir. Ia sadar, mimpi besarnya bukan sekadar menciptakan alat, tapi menciptakan perubahan. Ia menerima tawaran beasiswa itu, tapi dengan satu syarat. Setiap hasil riset yang ia buat harus bisa diakses bebas oleh sekolah-sekolah desa di Indonesia. Dari sanalah Harun mulai merancang mimpinya lebih jauh. Ia menulis sendiri sistem kurikulum sederhana untuk belajar sains berbasis alat bekas. Ia membuat video tutorial, dikirim lewat flash disk ke desa-desa tanpa internet. Ia melatih relawan muda, membangun jaringan belajar mandiri di pelosok, dan terus mengembangkan alat-alat hemat energi untuk masyarakat kecil. Itulah awal dari perjalanan barunya, bukan lagi sebagai anak tukang las, tapi sebagai simbol harapan bahwa teknologi bukan milik kota, bukan milik orang kaya, tapi milik siapapun yang mau belajar dan bermimpi. Harun bukan hanya menantang batas, ia menciptakan jalan baru, jalan yang dimulai dari nol, dan kini perlahan menginspirasi ribuan langkah yang lain. Berlin menyambut Harun dengan dingin yang menusuk tulang. Salju pertama dalam hidupnya turun saat ia keluar dari bandara. Tapi di balik hawa asing itu, ia membawa semangat yang tak pernah padam. Di kampus teknik tempat ia belajar, Harun dikenal sebagai mahasiswa yang pendiam. Namun ide-idenya mencuri perhatian. Ia mulai meneliti lebih dalam tentang energi mikro. Fokus utamanya, bagaimana menciptakan alat pembangkit listrik murah dari sampah organik. Di laboratorium modern itu Harun seperti anak kecil di toko mainan. Tapi ia tidak lupa dari mana ia berasal. Di dinding kamarnya ia tempelkan foto ibunya, bengkel ayahnya, dan halaman terakhir dari buku catatannya. Riset Harun berkembang pesat. Ia menciptakan BioSpark, alat kecil yang bisa mengubah limbah dapur jadi listrik skala rumah tangga. Alat ini diuji coba di beberapa desa Indonesia lewat kerja sama dengan LIPI. Hasilnya luar biasa. Harun tak hanya menciptakan alat, tapi juga membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan listrik konvensional, dan memperkuat ekonomi desa. Namanya mulai disebut-sebut di berbagai forum teknologi internasional. Ia diundang ke TEDx Berlin, menyampaikan kisahnya dengan bahasa yang patah-patah tapi penuh semangat. Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Di akhir pidatonya ia berkata, "Saya bukan jenius. Saya hanya anak desa yang tidak pernah berhenti percaya bahwa ide besar bisa lahir dari tempat terkecil, asal ada kemauan dan ketekunan." Sepulang dari konferensi itu, Harun mendapat tawaran mendirikan startup teknologi hijau. Tapi ia punya rencana lain. Ia kembali ke Indonesia, bukan sebagai alumni biasa, tapi sebagai jembatan antara pengetahuan dan pengabdian. Ia mendirikan Akademi Terbuka Harapan, sebuah pusat pelatihan teknologi untuk anak-anak putus sekolah. Di sana anak-anak belajar langsung cara membuat alat-alat sederhana dari barang bekas. Harun membagi ilmunya tanpa bayaran, tanpa birokrasi. Ia percaya ilmu bukan untuk dikunci, tapi untuk dibagikan. Dalam waktu 3 tahun akademinya sudah hadir di 8 provinsi. Para lulusannya kini menjadi penggerak perubahan di desa mereka masing-masing. Tak hanya itu, Harun menggagas program Satu Desa, Satu Inovator bekerja sama dengan kampus dan pemerintah daerah. Lewat program ini, setiap desa didorong punya inovasi teknologi sesuai kebutuhan lokal. Dari alat panen sederhana, sistem irigasi otomatis, hingga perpustakaan digital offline.
Pengaruh Harun makin meluas. Namanya disebut di forum PBB sebagai salah satu Youth Innovators for Sustainability. Tapi ia tetap tinggal di desa kelahirannya. Ia menolak tawaran rumah mewah dan kantor di Jakarta. Ia memandang langit dan berbisik, "Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Impian kita tidak pernah berhenti di mimpi." Besoknya, ia diundang ke Istana Negara, tapi ia tetap naik motor bebek tuanya, mengenakan batik dan sandal. Presiden menyalaminya dan berkata, "Negeri ini butuh lebih banyak Harun." Kini dunia mengenal Harun bukan hanya sebagai penemu muda dari Indonesia, tapi sebagai bukti hidup bahwa masa depan tidak harus menunggu kesempatan datang. Masa depan bisa dibangun, dimulai dari satu langkah kecil, dari tangan yang kotor, dari lantai tanah, dari cahaya lilin, dari mimpi yang tak pernah padam, dari anak tukang las yang menolak untuk menyerah.